Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari channel Harian Warta 1. Saat ini bersama Kepala SMA 1 Pangkerinci, Kabupaten Pelalawan, Bapak Androni, Dr. Androni MPD. Beliau akan kita tanyakan mengenai apa langkah-langkah beliau menjadikan SMA 1 Pangkerinci menjadi SMA terbaik di Kabupaten Pelalawan dan diperhitungkan di provinsi dan juga nasional. Program apa yang akan dilaksanakan beliau sehingga apa yang dicanangkan visi misi Bupati pendidikan maju Pelalawan hebat, tentu di tangan beliau lah yang akan menjadikan SMA ini maju pusat di Kabupaten Pelalawan nih, karena sesuai namanya SMA 1 Pangkalan Kerinci, SMA pertama di Kabupaten Pelalawan ini. Kira-kira Pak, apa untuk upaya Pak untuk tahun ini biar kita dihitunglah di secara nasional maupun provinsi dia Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adroni MPD, Kepala SMA 1 Pangkalan Kerinci. Untuk menyongsong tahun 2023 ini, kita berupaya meningkatkan kualitas hasil belajar kita, yang salah satunya diukur dengan KSN atau sekarang lagi namanya OSN. Kita berupaya melakukan pembinaan kepada siswa kita yang ikut dalam kelompok Olimpiade tersebut. Kemudian upaya kita yang kedua adalah membuat program ekstrakurikuler tahfiz ya, sesuai dengan rencana Gubernur Riau bahwa Riau kedepannya akan dikeluarkan nanti pergub katanya untuk kegiatan tahfiz di sekolah. Jadi meskipun program gubernur belum keluar atau pergubnya, kita di sekolah sudah menyambut baik kegiatan itu dengan membuat ekstrakurikuler tahfiz. Nah, namun dalam hal ini kita berencana kegiatan ini siswa itu dibagi dalam 3 kelompok. Kelompok pertama kelompok Iqra, kemudian kelompok kedua adalah kelompok tahsin, dan kelompok ketiga adalah kelompok tahfiz, yang insya Allah akan berjalan dalam minggu depan. Kita akan mencari ustadz atau ustazah yang bisa melatih anak kita tahfiz yang dari luar. Jadi kita insya Allah rencananya kita datangkan dari luar, karena tenaga ahli kita yang di bidang tahfiz itu belum ada. Jadi kita mendatangkan ustadz atau ustazah dari luar yang khusus untuk tahfiz. Tapi kalau untuk Iqra dan tahsin itu memang diberdayakan dari guru-guru yang ada. Kan gini Pak, kalau untuk program gubernur ini kan siak yang perdana ya. Jauh-jauh hari sebelum dicanangkan gubernur, mereka sudah membuat program lomba tahfiz antar SD, SMP, SMA, SMK se-Kabupaten Siak. Karena gubernur pernah di Bupati Siak, maka beliau jadikan ini wacana di Provinsi Riau untuk mengalahkan Siak Pak. Ini kan sangat berat karena Mancendekia juga di Siak. Ya. Tentu selain itu di Pekanbaru juga saingan kita berat gitu. Karena tahfiz ini memang ya sangat berat gitu. Tentu upaya Bapak kan harus ekstra Pak. Karena orang udah berjalan, kita baru mulai gitu. Kira-kira gimana Pak ke depannya? Kita optimis dalam artian kita saja belum menjalankan program, kita kemarin tingkat provinsi juara 3. Jadi memang juara 1 dari dari Bengkalis apa dari Siak kemarin? Siak. Siak ya, juara 1, juara 2 dari pesantren Al Muslimun Pelalawan, Sekijang. Kita juara 3. Alhamdulillah kita belum menjalankan program, kita sudah dapat meraih juara 3 tingkat provinsi. Saya optimis bahwa kalau memang ini rencana kita memang kita laksanakan secara serius, saya yakin dan percaya bisa meraih juara 1. Berarti kalau kita juara 1 Riau mungkin bisa go nasional Pak ya? Ya, insya Allah. Kita itu kan
berusaha semaksimal mungkin. Ya, kita sambil berikhtiar juga berdoa. Ya, yang jelas jadi juara atau tidak, yang jelas kita mengumandangkan bahwa bacaan Al-Quran harus diperbanyak di sekolah. Ya, ini kan program yang sangat baik, Pak. Tapi kan anak-anak ini kan ya tentu ada yang belum bisa baca, ya seperti Pak Pelta Iqra, Tahsin dan Tahfiz ya. Tentu ini kan pembagiannya kan harus diatur sedemikian rupa, Pak. Apa guru-guru kita juga udah banyak yang mahir untuk masalah ini, Pak? Ya itu yang saya katakan tadi, kalau untuk Iqra dan Tahsin kita pakai dari orang dalam. Kita sudah eh, kita sudah survei bahwa guru kita untuk Iqra dan Tahsin insya Allah cukup. Tapi untuk yang tahfiz, nah ini yang saya katakan tadi, kita akan mendatangkan guru dari luar. Ya kan jumlah siswa kita banyak, Pak. Dengan guru yang mampu untuk itu tercukupi tidak tuh? Kalau tahfiz kan itu tidak seberapa banyak, Pak. Oh, yang masih diseleksi lagi per kelas, Pak ya? Ya dari yang tahsin itu kita seleksi untuk ke jenjang tahfiz. Setidaknya kita kan menerima siswa baru kemarin kan ada melalui jalur tahfiz. Setidaknya mengembangkan kemampuan mereka yang mungkin waktu diterima 3 juz, kami berharap pas keluar harus meningkat entah menjadi 6 atau jadi 10 gitu. Kalau di SIA, Pak ya, saya pernah wawancara di SIA. Itu kan kayak gini, sekolah tuh memberikan reward gitu. Kayak nanti dia hafal 1 juz, kasih uang apalah pembinaan entah 50.000, 100.000 per bulan gitu. Ya kita juga berencana seperti itu, Pak. Kita berencana seperti itu. Kita beri reward. Sebagai perangsang, Pak ya, Ya, dia motivasi anak. perangsang. Ya, Jadi ya, ya. kita akan memanggil orang tua untuk kerjasama, karena kalau hafalan Al-Quran atau tahfiz ini memang harus dijaga dalam artian di sini dia harus juga mengulang di rumah, jadi orang tua harus juga memantau. Ya, kemudian juga kalau yang tahfiz ini dalam moral anak juga harus menjaga, karena yang saya ketahui bahwa kalau anak yang ingin belajar mendalami tahfiz, dia moralnya harus juga terjaga. Iya, iya, iya. Jadi upaya kita untuk ini udah betul-betul semua lini sudah kita perhitungkan, Pak ya. Sudah kita perhitungkan. Ya kita ini kalau dari guru agamanya yang saya percayakan dalam hal ini, menunggu kita rapat, insya Allah besok kita rapat, jadi akan kita sampaikan kepada semua guru ya untuk ikut terlibat, dan ini akan kita SK-kan. Ini untuk apa, Pak ya? Untuk istilahnya dari dasar Iqra, Tahsin sama Tahfiz. Ada nggak rencana Bapak untuk buat lomba per kelas dulu? Ya nanti setelah ini sudah berjalan misalnya 6 bulan menjelang apa nanti, ya kita pada kegiatan kelas meeting, nah itu kita kemudian pada acara-acara puncak keagamaan misalnya Maulid Nabi kah atau Isra Mi'raj, sekali setahun memang kita nanti akan puncaknya akan kita dan bahkan rekan-rekan guru agama itu akan akan merencanakan lomba tahfiz tingkat kabupaten. Oh, yang kita tuan rumahnya, Pak. Ya, yang kita tuan rumah. Ya ini tentu kan istilahnya pekerjaan yang besar, Pak. Tentu persiapannya juga besar. Ya, sudah jelas kalau perhelatan yang besar tentu persiapan juga. Tapi saya yakin dan percaya kawan-kawan dari terutama guru agama dan komponen guru lainnya yang sudah saya tanya-tanya itu siap mendukung program gubernur ini. Kalau untuk program Iqra, Tahsin, sama Tahfiz ini Pak, seminggu berapa kali? Nah ini direncanakan dalam 1 minggu itu rencana 3 kali. Oh, setelah pulang sekolah atau gimana, Pak? Ini itulah kita akan berkonsultasi juga dengan Dinas Pendidikan, apakah boleh jam literasi yang pagi itu yang waktunya 15 menit, ini akan kita jadikan 30 menit untuk membaca, ya literasi membaca Al-Quran. Ini khusus untuk Iqra dan Tahsin. Nah sementara kalau yang tahfiz ini memang gurunya langsung yang mungkin di kegiatan ekstrakurikuler. Kalau boleh tahu, Pak, jumlah persentase siswa kita yang belum bisa baca Al-Quran berapa persentase, Pak? Oh, data yang lengkap belum dapat. Tapi sudah mulai dikelompokkan
yang Iqra itu bukan hanya tidak bisa baca, tapi bisa yang membaca terbata-bata itu juga termasuk dalam Iqra. Oh, itu masih ada cuma belum diketahui ya datanya ya. Belum, kemarin saya minta belum 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 final datanya kata guru agama. Jadi rencananya katanya pas rapat ini besok diapakan sekalian pengelompokan pembagian dari guru-guru yang akan bertugas untuk yang literasi baca Al-Quran itu. Ya, ini kan setiap program Pak, tentu ada yang selain kepala sekolah ada tim yang menangani gitu. Kira-kira Pak, kita pakai tim dan ketua timnya siapa Pak? Oh, kalau timnya memang dari guru agama Islam, itu akan kita tunjuk itu untuk Husna Khairi. Ya karena penanggung jawab program itu ya kan. Ya, penanggung jawab program. Guru agama kita ada 3 yang saya lihat mereka solid bekerja yang bertiga. Tapi saya tunjuk ke Bu Husna Khairi. Ini mohon maaf Pak ya, karena kan ini nanti untuk ikro tahsin ya, khususnya tahsin lah ya, karena itu sudah mulai tingkat mahir ya, anak baca Al-Quran kan itu. Kalau 3 guru agama mengajar murid semuanya ini kan nggak sanggup tuh. Ya. Tentu kan Bapak pakai guru-guru lokal kita Ya. kan itu kan. Nah, Sementara guru-guru kita memang udah Bapak gitu istilahnya diseleksi lah, mana yang bacaannya pas, mana yang enggak gitu. oh sudah, itu sudah dilakukan oleh guru agamanya untuk minta bantuan, membantu mereka sudah sudah melakukan interview dan uji coba dengan guru-guru yang akan membantu itu. Ya karena kalau gurunya juga nggak ngerti gimana dia mau ngajari anak ke tahsin gitu Ya, kan. ya, betul. Ya demikian saja wawancara kita dengan Kepala SMA 1 Kerinci, Bapak Dr. Nasaroni MPD. Semoga SMA 1 Kerinci memenangkan lomba tahfiz Provinsi Riau ya, minimalnya masih 3 besar lah. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.